mengundang Bapak JKP yang lain, Pak. Gitu. Oke. Jadi sudah ada rencana aksi begitu ya. Jadi ya, Pak. Dengan tetap selain berupaya dari diri sekolah Pak Nur sendiri juga istilahnya memaksimalkan begitu nggih. Luar biasa Pak Nur, itu cita-cita yang luar biasa. Terus kira-kira actionnya mulai kapan Pak Nur? Sesuai dengan rencana dari Bapak Ibu kemarin yang saya merencanakan membantu saya khususnya program yang di lembaga kami itu dimulai untuk hari Rabu Pak, hari Rabu, dan itu nanti karena jumlah ketenagaan kami itu ya ada 11, kemarin itu ada 2 JGP yang menyiapkan diri sehingga biar efektif nanti mungkin membutuhkan waktu 2 hari sehingga saya buat secara berkelompok, mungkin satu kelompoknya antara 5 dan 6 seperti itu Pak Bas. Oh dan terus nanti menggunakan fasilitas sekolah atau mungkin diajak ke luar begitu atau bagaimana Pak? Rencana Pak Jenengan? Untuk konsep pelaksananya biar lebih menarik dari Bapak Ibu tenaga kami yang ada di lembaga itu nanti saya ajak ke tempat yang berbeda dengan tempat yang lain. Jadi mungkin sambil di tempat-tempat yang ada kopi-kopinya sambil ngobrol santai sehingga nuansanya itu tidak formal begitu Pak, tetapi sederhana bisa bermakna gitu Pak. Wah luar biasa ini. Salah satu inovasi Pak Nur ini bagaimana membawa suasana yang berbeda. Oke Pak Nur, saya tunggu perkembangan selanjutnya. Mudah-mudahan permasalahan yang panjenengan hadapi bisa segera terselesaikan. Katen Pak Nur nggih. Ya Pak, terima kasih. Mudah-mudahan saya tunggu perkembangan informasinya Pak Nur. Ya Pak Bas, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ke saya untuk berkunjung ke Pak Basuki. Ya nanti sampai saya melaksanakan rencana kegiatan saya di lembaga kami, tak lupa Pak Bas saya kasih tahu infonya bagaimana hasilnya, dampaknya, dan respon pertama untuk Bapak Ibu guru di lembaga kami Pak Bas. Siap. Saya tunggu nggih. Terima kasih. Subhanallah Pak Nur nggih. Sama-sama. Monggo lanjutkan Pak Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Absuki yang saya banggakan terkait dengan kegiatan kita sore hari ini. Kita masuk sesi yang kedua untuk praktek coaching. Kalau tadi Pak Basuki sebagai coachnya, sekarang dibalik saya menjadi coach dan Pak Basuki menjadi coachnya. Untuk itu kita mulai. Siap ya Pak Basuki? Iya siap. 15 menit ke depan. Iya siap. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bas, selamat nih. Aku kangen kabarnya Pak Bas. Bagaimana kabarnya sampai hari ini Pak Bas? Alhamdulillah luar biasa sehat walafiat Pak Nur. Sebaliknya gimana Pak Nur? Alhamdulillah Pak, masih semangat, masih sehat dan bahagia. Kita mengikuti kegiatan sore hari ini Pak Bas. Kita akan ketemunya di dunia daring Pak. Ngomong-ngomong kita ketemu di sini itu tentunya mempunyai tujuan ya Pak Bas. Iya Pak Nur. Ya Pak Bas, apa tujuan Pak Bas ini kita bertemu di dunia daring ini Pak Bas? Sebelumnya mohon maaf Pak Nur, saya mengganggu waktu panjenengan.
yang mestinya sore hari ini bersama dengan keluarga, namun saya mengganggu panjenengan. Ini Pak Nur, saya dalam kegiatan sehari-hari pembelajaran itu ada masalah Pak Nur. Mungkin saya pengen berdiskusi dengan panjenengan ini, saya pengen ada semacam bantuan memberikan solusi ngaten Pak Nur. Oh, baik Pak Bas, ya kita sharing boleh saja Pak Bas. Tapi gini Pak Bas, ini kan Pak Bas ada masalah, kemudian ada tujuan, tapi tujuan nanti Pak Bas kan kira-kira apa yang diinginkan sehabis kita melaksanakan coaching ini Pak? Ya, Pak Nur, nanti unek-unek yang ada dalam perasaan saya ini bisa terselesaikan dan saya bisa kembali ya melakukan kegiatan secara normal dan seperti itu Pak Nur. Oke, baik Pak Bas, kalau gitu mari kita ngobrolnya lebih asik lagi ya Pak Bas. Ya, Pak Bas, ngomong-ngomong ada semacam kesulitan ya. Iya Pak, ada masalah yang pernah dialami di lembaga Pak Bas. Betul Pak, dengan didik ya. Iya betul. Mungkin Pak Bas bisa menceritakan atau bagaimana Pak sebenarnya hambatannya dialami itu Pak? Begini Pak Nur, kebetulan di kelas saya itu kan ngajar di kelas 6 Pak Nur. Ada beberapa murid saya itu yang gimana ya, bisa dikatakan hiperaktif begitu. Terus seringnya itu kalau diajak serius itu mengganggu teman-temannya. Terus pokoknya aneh-aneh lah tingkahnya itu aneh-aneh, sangat aktif Pak Nur. Itu Pak Nur, permasalahan saya seperti itu. Oh begitu, jadi untuk peserta didik Pak Bas yang jumlahnya 11 ya Pak Bas itu? Iya Pak Nur. Dari 11 anak itu Pak Bas, mungkin Pak Bas bisa mengukur yang hiperaktif itu berapa ataupun bisa menentukan jumlahnya Pak Bas? Ya secara umum memang ya normal Pak Nur, tapi yang hiperaktif itu satu anak. Namun dari satu anak ini memang perlu perlakuan khusus kan. Jadi yang lainnya normal, wajar seperti biasa, seperti layaknya anak biasa nih. Tapi yang satu ini memang luar biasa Pak. Ada perlu perlakuan khusus kan. Gitu. Baik Pak Bas, berarti untuk peserta didik Pak Bas itu hanya satu yang seakan mempunyai ciri ataupun hiperaktif ya. Nah, dari hiperaktif ini Pak Bas sendiri sudah bisa semacam membandingkan tingkatannya antara anak yang normal dan hiperaktif itu. Ya kan, kalau kita buat semacam ukuran, jadi misalkan kalau yang normal itu antara skala 1 sampai 10, dan yang itu kira-kira masuknya di skala berapa Pak yang hiperaktifnya itu? Ya di angka 6 Pak Nur. Jadi gimana ya, anak saya yang hiperaktif ini ya memang seperti yang saya kemukakan tadi, walaupun satu tapi kan perlu ekstra pengawasan kan. Jadi perlu pengkondisian khusus. Jadi ketika lengah sekali saja itu ya bisa mengganggu konsentrasi dari teman-teman yang lain. Jadi pengawasan dan seterusnya memang kita over untuk anak ini Pak. Jadi kalau di skala kira-kira berapa ya? 6 ya kira-kira ngatan. Jadi untuk hiperaktifnya kalau misalkan dibandingkan dengan anak yang lain itu agak ya masih jauh kan?
Berarti Pak Bas sudah mempunyai atau mengidentifikasi anak tersebut, hiperaktifnya dari segi apa itu bisa Pak Bas? Ya bisa Pak. Si anak itu memang kegiatannya ya perlu kegiatan motorik Pak. Jadi kalau disuruh diam itu tidak bisa. Sambil belajar ya sambil lari-lari, ganggu sana ganggu sini gitu. Jadi misalkan tempat duduk awalnya di depan, ketika spontan dia langsung pindah ke belakang. Pindah itu tidak hanya pindah saja, tetapi dengan kegiatan-kegiatan yang lain seperti mengganggu temannya dan seterusnya. Jadi membuat tidak kondusif untuk Pak Nur. Jadi anaknya itu beraktif, tidak bisa menjaga kondisi proses pembelajaran di ruang Pak Bas gitu ya? Iya Pak Nur. Ini Pak Bas, dari situ Pak Bas sudah mempunyai semacam usaha atau mempunyai kekuatan-kekuatan untuk mengubah anak tersebut, mungkin sudah pernah dilakukan Pak Bas? Iya Pak Nur. Memang ini dengan adanya anak yang hiperaktif ini, saya juga berpikir keras bagaimana saya bisa membuat pembelajaran saya semenarik mungkin. Kemudian karena kita ya sadar juga Pak Nur, namanya anak itu kan memang perlu apa ya, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tentunya dengan apa, dengan bakat dan minatnya kita bisa melihat. Kemudian saya berupaya bagaimana memposisikan anak ini ya untuk tidak mengganggu teman. Misalkan saya dekati terus seperti itu Pak Nur. Jadi bagaimana ketika pembelajaran itu saya berupaya katakanlah dalam satu kelas itu saya harus fokus 100% dalam satu ruangan, itu yang sekian persen, 10%-nya fokus ke anak ini. Jadi tujuan saya biar tidak mengganggu, karena anak ini memang perlu perhatian khusus Pak. Ya, luar biasa Pak Bas, usaha yang dilakukan itu sebenarnya sudah nampak, dan apa yang dilakukan dengan pendekatan itu sudah luar biasa dan sudah merupakan bentuk usaha. Tetapi dari situ Pak Bas, mungkin masih ada hambatan-hambatan Pak Bas dari usaha yang dilakukan itu? Iya, masih ada beberapa hambatan, utamanya ketika pelajaran-pelajaran yang memang perlu ketenangan gitu, seperti matematika, itu kan ada bagaimana ya, kalau anak terganggu itu ya kadang-kadang ya bisa emosi teman-temannya. Terus saya mencoba Pak Nur, bagaimana pembelajaran saya itu saya buat menarik, saya ajak keluar dan seterusnya. Tapi ya itu malah lebih hiperaktif lagi kalau kalau tidak selalu didekati. Nggak tahu. Ya, itu dana sudah diberi apa itu cara ataupun usaha yang luar biasa sama Pak Bas dalam hal belajar. Tetapi dari sini Pak Bas ya, Pak Bas mungkin karena masih ada semacam hambatan, mungkin ada rencana-rencana yang lain untuk melakukan pendampingan terhadap peserta didik yang hiperaktif tadi Pak. Mungkin ada alternatifnya Pak Bas? Betul Pak Nur, saya ya membuat satu rancangan pembelajaran, saya buat semenarik mungkin dengan memperhatikan kondisi anak didik saya, utamanya ada anak yang hiperaktif itu. Saya buat semenarik mungkin bagaimana bisa apa ya, bisa memadukan bagaimana kalau setiap anak yang mempunyai kompetensi, yang mempunyai bakat minat yang berbeda-beda itu bisa saya rangkul semua dengan ya berusaha untuk mencoba itu Pak, memenuhi semua kebutuhan anak-anak itu. Seperti itu Pak Nur.
Untuk ini saya tuangkan dalam kegiatan rencana pembelajaran saya, Pak. Ya, baik, berarti Bapak sudah dari caranya, cara pendekatannya, kemudian prosesnya itu sudah luar biasa untuk melakukan pendampingan terhadap peserta didik. Tetapi dari situ Bapak sudah ada semacam titik ukur dari anak menunjukkan keberhasilan belum Bapak? Sementara ini masih ya belum begitu signifikan, Pak Nur. Adanya perubahan itu belum signifikan. Ya mungkin saya terus mencoba lagi. Terus untuk mencobanya gitu Bapak, ya sesuai dengan disampaikan Bapak itu, kira-kira sebagai seorang guru untuk melakukan pendampingan anak yang hiperaktif itu ya, mulai kapan dan sampai kapan Bapak? Pokoknya ini saya mendekati di kegiatan akhir kelas 6 ini, saya semaksimal mungkin bagaimana saya bisa memfasilitasi anak-anak saya utamanya yang hiperaktif itu bisa terkondisikan, tidak mengganggu anak-anak. Setiap hari mulai saat ini sudah saya sudah saya kondisikan. Ngaten, Pak. Berarti untuk anak hiperaktif yang ada di kelas Pak Basuki, kelas 6 tadi, ini sudah ada titik perubahan ke arah yang lebih baik ya Pak Bas ya? Iya Pak. Tapi di sini Pak Bas masih ada rencana yang lain, mungkin untuk tindak lanjutnya ke depan. Terkait dengan tindak lanjut, setelah saya berusaha sebagai seorang pengajar di sekolah, saya sebetulnya juga melakukan pendekatan kepada orang tua. Saya matur kepada orang tua, saya pernah home visit juga Pak Nur, home visit ke rumah anak tersebut. Memang dari keluarga menyampaikan bahwa anak tersebut memang ya berbeda dengan yang lain, kan? Jadi dari sisi motoriknya memang sangat hiper Pak, dan keluarga memang sudah tahu Pak. Oh gitu. Baik Pak Bas ya, dari obrolan kita tadi mengenai peserta didik Bapak yang beraktif tadi, sebenarnya mulai dari pendekatan, kemudian prosesnya, kemudian sampai untuk tindak lanjutnya Pak Bas sudah direncana semua dan sudah dilaksanakan. Karena pertemuan kita itu terbatas ya Pak Bas, kurang lebih kita hanya 15 menit diperuntukkan untuk coaching. Untuk itu sebagai penutup dari pertemuan coaching ini Pak Bas, bagaimana perasaannya Pak Bas? Alhamdulillah Pak Nur, setelah saya berdiskusi, bercakap-cakap dengan panjenengan, ada sedikit pencerahan yang mudah-mudahan bisa saya implementasikan di kelas saya. Akan Pak Nur, senang sekali Pak Nur saya bisa diskusi pada kesempatan ini. Alhamdulillah Pak Bas, ya mudah-mudahan dengan perbincangan ini bisa membantu memberikan solusi untuk menyelesaikan hiperaktifnya studi didik Pak Bas. Hanya saja saya hanya mendoakan Pak, dari doa yang sangat jauh dari tempat saya, tetapi saya menginginkan kabar baiknya. Untuk kedepannya saya tunggu bagaimana hasil dari anak didik tadi untuk berikutnya. Itu Pak Bas ya. Oke, terima kasih Pak Nur doanya. Mudah-mudahan upaya saya dan bantuan doa dari panjenengan dapat mengatasi apa yang menjadi masalah saya. Terima kasih Pak Nur. Sama-sama Pak Bas. Untuk itu sebagai penutup, apabila dalam coaching ini ada kurang yang berkenan, baik pembicara pun sikap, tak lupa mohon maaf ya Pak Bas. Iya, sama-sama Pak Nur. Dan akhirnya kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksinya diisi ya Pak Nur. Ya Bu. Ya Bu.
refleksinya diisi seperti kemarin, diisi lagi